Bagi masyarakat Jawa, tentunya tokoh penting dalam penyebaran agama Islam seperti Wali Songo bukanlah hal yang asing. Sama seperti namanya, Wali Songo terdiri dari 9 orang yang melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satu dari Wali Songo adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam khususnya di wilayah Surabaya. Salah satu strategi dan hal yang mungkin menjadi ciri dari Sunan Ampel adalah metode Mo-Limo. Sekilas tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Kampa, serta tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Sedangkan makam dari Sunan Ampel di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Awal Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Sayyid Ali Murtado yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Sayyid Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik, lalu pergi ke wilayah Majapahit untuk menemui bibi. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Kampa bernama Darawati. Darawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu. Perjalanan hidup Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang yang melakukan penyebaran agama Islam di wilayah tanah Jawa. Sama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran agama Islam. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor 1 di wilayah tanah Jawa. Syekh Jamaluddin adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan juga masih menjadi saudara kandung dari Putri Darawati yang juga merupakan ibu dari Raden Patah serta istri dari Prabu Brawijaya. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Ketika bersama dengan istri pertamanya Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki 2 orang anak, yaitu Dewi Murtasih yang juga menjadi istri dari Raden Fatah. Raden Fatah adalah sultan pertama dari kerajaan Islam Demak Bintoro. Lalu anak keduanya adalah Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim yang kemudian lebih banyak kita kenal dengan sebutan Sunan Derajat. Pernikahan Sunan Ampel dengan seorang putri dari Adipati Tuban. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, salah satunya adalah Dewi Chandrawati.
Dilihat dari silsilahnya, Dewi Chandrawati sendiri merupakan seorang putri dari adipati di wilayah Tuban saat itu. Ketika bersama Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memiliki beberapa putra dan putri. Salah satunya yang juga menjadi penerus dari Sunan Ampel adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Derajat juga menunjuk seorang murid dari beliau, yaitu Raden Patah, sebagai Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Raden Patah sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya V, seorang raja dari Majapahit. Sebuah wilayah bernama Ampel Tinta dengan kondisi berawa-rawa merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Ampel. Ketika berada di wilayah tersebut, Sunan Ampel mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Pada awalnya Sunan Ampel mengajak masyarakat di wilayah tersebut berlanjut hingga ke abad 15. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel berhasil menjadi pusat pendidikan yang begitu memberikan pengaruh pada wilayah Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara. Di antara semua santrinya ada beberapa santri yang mungkin banyak kita kenal saat ini adalah Sunan Giri dan Raden Patah, di mana para santri tersebut ditugaskan untuk melakukan dakwah ke berbagai macam pelosok wilayah Jawa dan Madura. Meski Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, akan tetapi kepada para santrinya beliau memberikan pembelajaran yang begitu sederhana, khususnya pada penamaan akidah serta ibadah. Sunan Ampel juga mengenalkan metode Molimo, di mana Molimo sendiri merujuk pada moh maing, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh maten. Jika diartikan ke dalam bahasa ini adalah tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak narkoba, dan tidak berzina. Pengaruh Sunan Ampel terhadap kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Ampel juga memberikan pengaruh cukup kuat di kerajaan Majapahit. Meski Majapahit pada masa itu menolak untuk memeluk agama Islam, namun Sunan Ampel mendapatkan kebebasan dalam memberikan pembelajaran tentang agama Islam bagi masyarakat Majapahit. Ketika berada di Majapahit, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban. Sejak saat itu, gelar pangeran dan raden melekat pada nama di depan Sunan Ampel. Bahkan Sunan Ampel juga diperlakukan layaknya keluarga kerajaan Majapahit, serta semakin disegani oleh setiap orang yang ada di wilayah tersebut. Pada suatu waktu, Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Ampel mulai dari Trowulan, melewati desa Krian, Wonokromo, hingga berlanjut ke desa Kembang Kuning. Pada setiap perjalanan yang dilakukan, ia tak lupa untuk berdakwah. Bahkan Sunan Ampel juga berbagi-bagi kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk agar bisa mendapatkan kipas tersebut. Masyarakat hanya perlu mengucapkan syahadat. Pengikut Sunan Ampel mulai bertambah banyak. Sunan Ampel juga membangun langgar sederhana di wilayah Kembang Kuning. Wilayah Kembang Kuning adalah berjarak sekitar 8 km dari daerah Ampel. Langgar tersebut selanjutnya berkembang menjadi besar, megah, hingga mampu bertahan sampai saat ini, yang bernama Masjid Rahmat. Beliau juga membangun pesantren dengan mengikuti model Maulana Malik Ibrahim di wilayah Gresik. Sedangkan bentuk pesantren tersebut adalah dengan menggunakan konsep biara yang sudah banyak dikenal masyarakat Jawa pada saat itu. Selama perjalanan hidup, Sunan Ampel dikenal sebagai pribadi yang begitu peka terhadap adaptasi lingkungan setempat. Cara yang ia terapkan adalah dengan menerima siapapun, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Dalam kehidupan pesantren, walaupun Sunan Ampel menganut mazhab Hanafiyah,
Akan tetapi Sunan Ampel juga begitu toleran terhadap mazhab lainnya. Dengan memiliki rasa toleransi yang begitu tinggi, menjadikan para muridnya berhasil mendapatkan cara pandang serta banyak pengikut. Peninggalan Sunan Ampel. Dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Sunan Ampel juga memberikan peninggalan bersejarah. Adanya peninggalan tersebut juga menjadi bukti adanya jejak penyebaran Islam di Nusantara. Di antara peninggalan Sunan Ampel adalah Masjid Sunan Ampel, Masjid Rahmat Kembang Kuning, Masjid Jami Peneleh, Kampung Arab, dan Makam Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok alim, pintar, bijaksana, serta bersahaja. Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya untuk melakukan dakwah dan tinggal di tanah dengan ukuran luas 12 hektar milik Raja Majapahit, hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1481. Ia kemudian dimakamkan di area Masjid Ampel.